Hai, balik lagi bareng Manusia Kosmos, tempat nongkrongnya orang-orang penasaran sama misteri alam semesta, gejala bumi, dan segala hal yang bikin kepala kita meledak karena takjub. Kali ini kita bahas fenomena alam yang benar-benar luar biasa. Satu gempa di Rusia, tepatnya di Kamchatka, bisa bikin tsunami kemana-mana, sampai Jepang, Amerika, bahkan Papua pun kena. Gokil banget kan? Gempa yang kita omongin ini punya kekuatan 8,8 skala Richter. Terjadi tanggal 30 Juli tahun 2025. Dan walaupun pusatnya ada di Rusia, tapi getarannya terasa lintas benua. Ini bukan gempa lokal biasa. Efeknya masif dan bikin banyak negara langsung siaga satu. Tapi pertanyaannya, kenapa satu titik di bumi bisa bikin efek ke tempat sejauh itu? Biar ngerti jawabannya, kita harus kenalan dulu sama lokasi bernama Kamchatka. Kamchatka itu sebuah semenanjung di Rusia Timur yang terletak di wilayah paling aktif secara geologi di dunia. Ya, dia berada tepat di cincin api Pasifik. Ini bukan nama keren doang, tapi beneran satu zona tektonik yang penuh dengan gunung berapi dan patahan bumi yang aktif. Bayangkan bentuknya kayak tapal kuda raksasa yang mengelilingi Samudera Pasifik. Dari pantai barat Amerika, turun ke Selandia Baru, lalu naik lagi ke Jepang, Filipina, dan Indonesia. Nah, Kamchatka itu duduk manis di utara ring itu. Jadi wajar banget kalau sering digoyang gempa dan punya banyak gunung berapi aktif. Fenomena yang bikin gempa besar di Kamchatka ini disebut subduksi. Jadi begini, di bawah laut itu ada lempeng-lempeng besar yang membentuk kulit bumi. Lempeng Pasifik, salah satu lempeng terbesar, terus bergerak ke arah barat laut. Nah, waktu dia nabrak lempeng Okhotsk yang ukurannya lebih kecil, terjadilah yang namanya subduksi. Lempeng Pasifik masuk ke bawah lempeng Okhotsk, dan tekanan di antara keduanya yang selama ini tertahan akhirnya lepas. Boom! Terjadilah gempa besar. Tapi yang bikin makin ngeri, gempa ini terjadi di dasar laut. Artinya, pergerakan lempeng nggak cuma ngerusak kerak bumi, tapi juga mengangkat permukaan laut secara tiba-tiba. Ini yang jadi pemicu utama tsunami. Waktu laut terguncang dan air naik mendadak, terciptalah gelombang tekanan yang menyebar ke segala arah. Tsunami ini bisa jalan sampai 800 km per jam kalau masih di laut dalam. Itu secepat pesawat komersial. Gelombangnya nggak kelihatan tinggi, tapi energinya luar biasa besar. Pas gelombang tsunami ini mendekati daratan dan ketemu wilayah perairan yang lebih dangkal, kecepatannya mulai melambat, tapi ketinggiannya malah naik. Ini kayak kamu dorong air di baskom. Pas kamu dorong pelan di ujung, airnya bakal naik di sisi satunya. Begitu juga tsunami. Karena bentuk dasar laut dan kontur pantai beda-beda, tinggi gelombangnya juga bisa bervariasi. Ada yang cuma 20 cm, ada juga yang bisa sampai beberapa meter. Efek tsunami dari gempa Kamchatka ini luar biasa luas. Di Rusia sendiri, gelombang 6 meter menghantam Kepulauan Kuril. Di Petropavlovsk, pelabuhan langsung kebanjiran, listrik mati, dan hewan-hewan laut pada kabur ke laut karena panik. Di Jepang, tsunami setinggi 3 meter menyerang pesisir Hokkaido. Perahu-perahu hancur, pelabuhan rusak, dan bahkan ada paus yang terdampar gara-gara perubahan arus laut. Pemerintah Jepang langsung mengeluarkan peringatan tsunami dan mengantisipasi gelombang susulan. Amerika juga kena imbasnya. Di California, tsunami kecil sekitar 1 meter tercatat. Enggak terlalu merusak sih, tapi tetap bikin orang khawatir. Di Hawaii dan Alaska, pemerintah langsung siaga dan nyalain alarm tsunami. Bahkan Panama di Amerika Tengah juga ikut waspada. Di Amerika Selatan, Chili yang punya sejarah panjang dengan tsunami juga langsung mengaktifkan sistem peringatan dini. Negara ini belajar dari pengalaman masa lalu dan gak mau ambil risiko kalau tsunami sampai ke wilayah mereka. Wilayah Pasifik lainnya kayak Guam dan Palu Mariana pun gak luput. Gelombangnya mungkin gak setinggi di Jepang, tapi tetap terdeteksi. Bahkan Palu Mariana, tempat terdalam di lautan, ikut mengalami gangguan gelombang. Lalu bagaimana dengan Indonesia? BMKG langsung mengeluarkan peringatan tsunami untuk beberapa wilayah di Papua dan sekitarnya. Awalnya diperkirakan bakal ada gelombang setinggi 50 cm. Tapi yang terjadi hanya sekitar 20 cm. Walau kecil, itu tetap bukti bahwa gelombang dari Kamchatka sampai juga ke negeri kita. Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Bumi kita itu terkoneksi, bukan cuma dalam arti kehidupan sosial atau ekonomi, tapi juga secara fisik dan geologis. Satu kejadian di ujung dunia bisa berdampak ke sisi lainnya dalam hitungan jam. Yang bikin semua ini makin menarik adalah bagaimana tsunami bisa menyebar dengan pola yang kompleks. Samudera Pasifik itu luas banget dan bentuknya kayak mangkuk besar.
Gelombang air bisa mantul dari satu sisi ke sisi lainnya, bahkan beberapa kali. Inilah kenapa tsunami dari Kamchatka bisa menyebar ke Jepang, Amerika, Oseania, sampai Indonesia. Mangkuk besar yang terisi air dan digoyang sedikit aja bisa munculin cipratan kemana-mana. Selain faktor bentuk samudera, bentuk dasar laut juga punya peran penting. Kalau dasar lautnya miring dan dalam, gelombang bisa meluncur lebih cepat. Tapi kalau datarnya dangkal dan datar, gelombangnya akan melambat tapi jeti lebih tinggi. Makanya, prediksi tsunami di tiap negara bisa beda-beda tergantung topografi lautnya. Kita juga harus kasih jempol buat negara-negara yang udah punya sistem deteksi dini yang canggih. Jepang, misalnya, punya jaringan buoy dan sensor bawah laut yang bisa deteksi tsunami dalam hitungan menit. Di Indonesia, BMKG juga makin siap dengan sistem monitoring yang terus dikembangkan. Tapi PR-nya tetap banyak, terutama buat edukasi masyarakat soal kesiapsiagaan menghadapi bencana. Gempanya sendiri mungkin gak bisa dicegah, tapi kita bisa meminimalkan dampaknya kalau masyarakat tahu harus ngapain waktu sirine berbunyi. Masalahnya, banyak orang yang masih bingung harus lari kemana, atau malah nggak percaya sama peringatan dini. Yang perlu kita pahami adalah, bumi itu hidup, dia terus bergerak, lempeng-lempengnya nggak pernah berhenti geser, dan energi yang tersimpan bisa dilepas kapan aja, kadang di tempat yang kita nggak duga-duga. Dan kalau lepasnya di dasar laut, ya tsunami bisa terjadi. Gempa Kamchatka ini adalah contoh nyata bagaimana sebuah peristiwa alam bisa memicu reaksi berantai yang skalanya global. Ini bukan cuma tentang satu negara. Ini tentang bagaimana satu peristiwa geologis bisa menyebar dan mempengaruhi banyak negara sekaligus. Dari Rusia sampai Indonesia, semuanya terhubung oleh satu samudera yang sama. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Pertama, pentingnya kerjasama lintas negara buat saling berbagi data dan peringatan. Kedua, pentingnya edukasi masyarakat soal bencana. Ketiga, kita harus sadar kalau hidup di dekat ring of fire itu berarti kita hidup berdampingan dengan risiko. Dan itu bukan alasan buat takut, tapi buat siap. Buat kamu yang tinggal di wilayah rawan gempa atau tsunami, coba cek lagi. Apakah kamu tahu jalur evakuasi dari tempat tinggal? Apakah di daerah kamu ada sirine tsunami? Apakah kamu tahu harus ngapain kalau tiba-tiba ada peringatan? Hal-hal kecil kayak gitu bisa jadi penyelamat nyawa. Jadi, itulah pembahasan kita hari ini tentang satu gempa yang bisa menggetarkan lintas benua. Menurut kamu, fenomena alam apa lagi yang layak kita bahas? Apakah tentang Yellowstone yang katanya bisa meledak kapan aja? Atau zona megatrust di selatan Jawa yang katanya potensi gempa super besar? Tulis saja pendapat dan usul kamu di kolom komentar. Tetap waspada, tetap penasaran, dan tetap kagum sama kekuatan alam yang ternyata lebih dekat dari yang kita kira.